Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Adapun selanjutnya ingin kami mendoakan kepada saudara-saudaraku, semoga pada kesempatan yang baik ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat beraktivitas dengan baik dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Yang sekarang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, segera diberikan pertolongan Allah sehingga dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik dan layak. Demikian, selanjutnya ingin kami sampaikan satu judul yang bunyinya Kisah 7 Butir Batu Penutup Pintu Neraka, bacaan syahadat dan calon penghuni surga. Satu judul yang menarik untuk kita simak bersama. Mengapa 7 butir batu bisa menjadi penutup pintu neraka? Kemudian apa hubungannya dengan bacaan syahadat? Dan bagaimana pula ada seorang yang menjadi calon penghuni surga? Bagaimana hubungan dari ketiga faktor tadi? Untuk itu, mari kita ikuti sebuah kisah dari Ibrahim Al-Wasyiti rahimahullah, pernah berwukuf di Arafah. Sedang kedua tangannya menggenggam 7 butir batu. Maka berkatalah ia kepada batu-batu itu, "Hai batu-batu, saksikanlah bahwa aku berkata, tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu hamba Allah, dan bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya." Yang di dalam bahasa Arab disampaikan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Pada malam itu Ibrahim Al-Wasyiti tidur, dan dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat benar-benar telah terjadi, bahwa dirinya dihisab dan dibawa ke neraka. Maka para malaikat pun membawanya ke sebuah pintu dari api. Namun tiba-tiba sebutir batu di antara batu-batu itu melemparkan dirinya ke arah pintu neraka itu. Dan para malaikat pun berhimpun untuk mengangkatnya, namun mereka pun tidak mampu. Kemudian mereka menggiring orang itu ke pintu neraka yang lain. Namun ternyata di sana sudah ada batu yang lain pula di antara ketujuh batu itu. Dan mereka pun tidak mampu mengangkatnya.
Maksudnya mengangkat batu yang menutup pintu itu. Tidak bisa mengangkatnya malaikat. Sehingga mereka giringlah orang itu ke 7 pintu neraka. Jadi masuk ke pintu neraka semuanya, tapi di sana juga ada batu. Namun pada setiap pintu telah ada sebutir di antara batu-batu itu. Mereka pun semua mengatakan, kami bersaksi bahwa orang ini telah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Selanjutnya orang itu mereka giring menuju Arsy. Maka berfirmanlah Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Engkau telah mempersaksikan batu-batu, maka mereka menyia-nyiakan hakmu. Padahal aku pun menyaksikan syahadatmu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan tatkala orang itu mendekati surga, dia didapati pintu-pintunya tertutup. Maka datanglah syahadat. Ketika pintu surga tertutup, maka syahadat yang namanya syahadat taini, yaitu syahadat 2, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu mendatangi orang yang membaca tadi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan terbukalah pintu-pintu itu seluruhnya dan orang itu pun masuklah. Kisah ini kami ambil dari kitab Al-Mawaiz untuk kami sampaikan kepada saudara-saudaraku karena mengandung iktibar, sesuatu yang bisa diambil hikmahnya dan untuk kita jadikan sebagai pedoman kita, sebagai wawasan pengetahuan kita bahwa ternyata yang namanya syahadat itu ketika diucapkan dimanapun, apalagi dipersaksikan kepada benda, maka benda yang tadinya ada di situ itu akan menjadi saksi besok dan akan menutup pintu-pintu neraka dan akan membukakan pintu surga. Hanya karena batu yang dipersaksikan ketika membacanya dengan membaca kalimah syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon yang setulus-tulusnya akan ampunan Allah dan saudara juga memaafkannya. Namun barangkali ada kebenaran yang kami sampaikan, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.